yang lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Shalom, selamat datang di online Sunday Service DYC. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih sudah memberkati kami dari awal hingga pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami, berkati supaya kami bisa mempersiapkan diri, dan berkati supaya pembicara yang membawa firman dapat membawa firman dengan baik, dan kami bisa menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Jiwa
the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it has always been you, Jesus. Jesus, Jesus at
Selamat hari Minggu, sahabat muda diaspora. Kembali lagi sama gue, mungkin pernah dengar di YouTube channelnya beberapa kali ada sharing sedikit, tapi mau memperkenalkan sekali lagi. My name is Jonathan Hartono, dan aku kebetulan adalah gembala, youth pastor di namanya VIP Community Jakarta, atau gereja besarnya adalah MDC Jakarta. Lokasinya di Sleepy. So it's a privilege to be here. I'm so excited untuk bisa share hari ini sedikit aja dari firman Tuhan, apa yang aku rasa Tuhan lagi pingin ngomong sama anak-anak muda, dan ini juga message yang aku udah pernah nyampein juga di komunitasku, dan aku rasa ini sesuatu yang sangat penting dan kayaknya dekat di hatinya Tuhan. So yuk, mari kita siapkan hati kita untuk bisa mendengar firman Tuhan hari ini, dan kita lihat apa yang Roh Kudus lagi mau sampaikan ke setiap kita hari ini. Yuk kita open dengan prayer. Bapa, aku berdoa hari ini Tuhan, rendahkan hati kami Tuhan, bukakan telinga rohani kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Karena buat apa Tuhan kami berjalan setiap hari, buat apa kami beribadah Tuhan, kalau nggak ada kasih dan keintiman dengan-Mu, kalau kami nggak bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau ingin dekat kepada kami, Engkau ingin berbicara kepada kami. Karena itu Tuhan, hari ini kami duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, untuk menantikan firman-Mu. Ubahkan hidup kami, kami nantikan pekerjaan tangan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, tema hari ini yang aku akan bawakan, yang aku akan sharing sama teman-teman semua adalah Story of My Life. Story of My Life, kayak lagunya si itu ya. Story of My Life, ya gitulah. Cuman kenapa Story of My Life? Karena aku rasa setiap kita punya kisah hidup yang menarik. Kita punya cerita hidup masing-masing. Dan uniknya di dalam Alkitab pun adalah sebuah kisah besar. Alkitab adalah kumpulan dari kisah-kisah atau perkataan-perkataan, puisi-puisi, cerita-cerita tentang Tuhan dan umat manusia. Dan guess what, kita adalah sama-sama aja, kita manusia ciptaannya Tuhan, dan kita semua punya kita punya andil di dalam kisah tersebut, kisah sejarah Tuhan dengan manusia, dengan ciptaannya gitu. Jadi cerita kita sebenarnya adalah joinan dari ceritanya Tuhan juga, cerita besarnya Tuhan. So semua kita punya cerita, story of my life. Hari ini aku diingatkan secara spesifik, mungkin ada teman-teman yang hari ini yang ngerasa, I don't know ya, ini waktu-waktu yang gak gampang, yang gak pernah terjadi sebelumnya, waktu-waktu yang sulit, dan mungkin kebanyakan kita sebagai kaum muda, mungkin ini adalah krisis pertama atau kejadian yang susah yang pertama yang kita pernah alamin. Dan that's a big deal. And it's okay not to be okay. Tapi di tengah semua ini apa sih yang kita harus belajar? Aku rasa selama ini kita di dalam gereja udah dikotbahin, udah pernah ikut komsel dan lain-lain, semuanya kita udah banyak mendengar tentang kisah-kisah Tuhan, tentang kesetiaannya Tuhan. Tapi hari ini, musim ini di dalam kehidupan kita, musim yang gak gampang ini, penuh dengan transisi, penuh dengan ketidakpastian, bahkan harapan juga seolah-olah semakin hari semakin kecil. Kapan bakal normal lagi? Apakah akan normal lagi kehidupan kita? Semua itu sepertinya akan, itu menantang kita untuk actually menghidupi apa yang selama ini kita mendengar. Tentang kesetiaan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Apakah kita melihatnya? Dan aku rasa kalau kita mau jujur sama hidup kita saat ini, gak banyak dari kita yang mungkin bisa merasakan kebaikan Tuhan di tengah semua ini. Banyak banget orang-orang yang gak punya kerjaan. Aku gak tahu seberapa impacted kalian sama COVID-19, tapi seolah-olah semua pekerjaan, semua bisnis kok semuanya slow down, dunia slow down. Secara sosial yang tadinya mungkin kita orang-orang yang suka berteman sama orang-orang lain, bisa nongkrong kemana aja, kita jadi gak bisa. All this is so weird gitu. Semuanya ini adalah sesuatu yang susah. Dan I just wanna kembali lagi ke firman Tuhan. Ayo kita, ini pertama kali, ini kesempatan kita pertama untuk actually menghidupi iman kita. Dan aku rasa cuma ada satu respon yang benar di tengah semua ini. Kita balik lagi ke dalam iman kita, ke dalam kepercayaan kita, ke dalam firman Tuhan, apa yang Dia katakan, apa janji-janjinya, dan kita berpegang teguh walaupun mungkin kita nggak merasakannya, walaupun kita mungkin nggak bisa ngelihat harapan ke depannya. Yuk teman-teman, kita balik lagi ke firman Tuhan dan kita mau merespon dengan iman, bukan dengan penglihatan, karena itulah kita manusia-manusia beriman kan.
bukan dengan penglihatan, kita berjalan dengan iman. Amin. So, Ibrani 13 ayat 8 bilang seperti ini. Ini firman yang hari ini aku lagi renungin. Dia bilang, Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini adalah firman yang aku pegang hari-hari ini karena seumur hidupku ini benar, aku rasa ini adalah pengalaman pertamaku melalui musim yang sulit. Dan di tengah ini aku mau berpegang sama firman ini. Aku mau berpegang bahwa Tuhan yang aku sembah adalah tetap Tuhan yang sama waktu dulu kehidupanku masih baik, waktu melalui masalah-masalah yang mungkin gak sebesar hari ini, Tuhannya tetap sama, Tuhannya tidak berubah. Hari ini pun dia tetap Tuhan yang sama, tetap Tuhan yang setia. Terus setelah aku merenungkan tentang His never changing nature, gitu kan, Tuhan yang nggak pernah berubah, dia tetap sama, dia tetap baik, dia tetap setia, dia tetap penuh kasih walaupun hari-hari yang kita jalani seolah-olah berubah, gitu kan, keadaannya berubah, iman kita mungkin lagi down, semua itu mungkin bisa berubah, kitanya bisa berubah, circumstances bisa berubah, mood kita bisa berubah, feeling kita bisa berubah, tapi Tuhannya nggak pernah berubah. Gitu kan, dan itu keteguhan rohani buat kita, itu sebuah pengharapan buat kita. Lalu aku merenungkan lagi ada ayat di Yoel 1 ayat 2-3 berkata seperti ini. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri, pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarkanlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. A story. Apa yang kita alami hari ini, teman-teman, kita harus melihat itu sebagai part of the story. Story of my life. Yang kita alami hari ini. Apa yang kita sudah lalui di masa lalu adalah bukti keberadaan dan kesetiaan Tuhan untuk hidup kita. 3 tahun yang lalu aku mengalami hal yang sulit, ya kan. Mungkin di antara teman-teman, Tuhan udah pernah setia sama aku, Kak. Aku udah pernah ngalamin kebaikan Tuhan, Kak, dulu. Ya, itu dia maksudnya. Yang lalu harus menjadi kekuatan kalau Tuhan yang kita sembah itu gak pernah berubah. Berarti kesetiaannya, pembelaannya yang lalu berlaku hari ini karena dia tidak pernah berubah. Ya kan? So, kejadian-kejadian masa lalu, kisah-kisah yang lalu, kita bisa saksikan kepada dunia atau kepada diri kita sendiri sekarang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Nah, sekarang kejadian hari ini, apa yang kita sedang lalui hari ini akan menjadi kisah kesetiaan Tuhan di masa depan. So, apa yang kita jalani hari ini, bagaimana kita merespon, bagaimana kita mengandalkan Tuhan, dan bagaimana pembelaan Tuhan terjadi buat hidupnya kita, itu akan menjadi kisah buat kita bisa menceritakan akan kebaikan Tuhan di masa depan, buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita, buat generasi di bawah kita di gereja kita, ya kan? So, apa yang kita alami hari ini adalah part of God's story. Dia ingin menceritakan sesuatu tentang identitasnya, dia ingin menunjukkan kesetiaannya, dan karena itu hal-hal ini mungkin harus terjadi. Lalu, apapun yang akan terjadi nantinya, Tuhan akan tetap setia. So, yesterday, today, and the same. Gak pernah berubah Tuhan kita, dan kita harus berpegang teguh sama itu. Amin. So, kita tahu kalau kisah hidup kita ini adalah bagian kecil dari kisah besarnya. So, sesungguhnya sejarah atau history adalah His story. History is His story, ya kan? Nah, kalau begitu, kalau ternyata sejarah itu kan, apapun yang kita udah lalui, akan lalui, dan apa yang kita lalui sekarang semua adalah bagian dari kisahnya. Dia karakter utamanya, dia pemeran utamanya, dan semua itu kita harus bisa lihat dari kacamatanya supaya kita bisa melihat perspektif yang benar, gitu kan. Bukan dari perspektif kita, mungkin hari kita nggak enak dan kita rasa aduh nggak enak banget, gitu kan. Tapi ingat, pemeran utama dari semua ini, dari sejarah, dari kisah hidupmu, kisah hidup saudara-saudaramu, kisah hidup semua orang yang ada di dunia, adalah kisah
Tuhan bersama-sama dengan kita, manusia. Ya kan? So history adalah his story. Kisahku adalah kisahnya di dalam hidupku. Itu perspektif yang kita harus punya. The story of our lives is not about us. Kisah hidup kita, hari-hari yang kita jalani, apapun yang kita lagi tuju di depan, teman-teman, Tuhan mendesain itu supaya kita bisa menjalaninya bersama-sama dengan Dia. Kisah hidupku adalah kisah hidupnya dengan aku. So, kita nggak bisa meninggalkan iman kita atau abandon Tuhannya dari picture. Justru Tuhannya yang kita harus fokusin setiap hari dalam kehidupan kita. Apa rancangannya Dia? Apa kehendaknya Dia di musim ini? Bagaimana aku harus merespon? Apa sih yang Tuhan lagi kerja di hidupku? Itu perspektif yang kita harus gali di saat waktu-waktu sulit ini lagi datang. Ya kan? So, I think that's a perspective. Itulah perspektif yang aku pengen ingetin sama teman-teman. Bahwa kisah kita, apapun yang kita lagi alami hari ini, adalah kisahnya, kisah Dia di dalam hidupku. Okay? So, I hope that's a strength for you today. Nah, perspektifnya udah benar nih ya. Aku rasa. Nah, sekarang pertanyaan yang lebih praktikal nih. So, what to do? Bagaimana, apa yang harus aku lakukan dengan semua ini, Kak? Apa yang aku harus lakukan dengan kisah hidupku hari ini, Kak? Roma 12 ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Aku tahu semua kita pasti pernah nanya. Kalau kita orang-orang yang berdoa ya, kita pasti pernah nanya, Tuhan, apa sih kehendakmu? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, di dalam kehidupanku. Tuhan, apa yang Engkau mau perbuat di dalam? What to do, Lord? Itu kan doa kita, crying out of our hearts. Dan seringnya kalau kita mau jujur, jawaban doanya dari pertanyaan itu sepertinya kok nggak datang-datang. Ya kan? Kalau aku doa seperti itu, kok seolah-olah kok Tuhan diem aja ya. Tuhan nggak pernah bisikin tuh, nggak pernah ngasih tahu dengan jelas apa sih yang aku harus lakukan, ke kanan atau ke kiri, ngelakuin yang A atau yang B, gitu kan? Nah, aku mau bukakan suatu kebenaran sama teman-teman. Aku punya perspektif yang unik tentang ayat ini, kan? Kadang-kadang teman-teman, waktu kita lagi berdoa, ingin tahu kehendak Tuhan, ya kan? Sebenarnya di dalam pikiran kita punya sebuah template atau sebuah ekspektasi bahwa jawaban Tuhan yang kita mau dengar, kita lagi cari, istilahnya frekuensinya kita lagi tune in sama sesuatu yang namanya sebuah to-do list. Kan namanya what to do, berarti kita expect a to-do list dong. Kita mengharapkan kalau kita tanya, Tuhan apa kehendakmu? Kita lagi mencari jawaban Tuhan yang adalah menyuruh kita melakukan sesuatu, gitu kan? To-do list. Apa yang Engkau ingin aku lakukan untuk mengenal kehendaknya Tuhan. Nah, teman-teman tahu gak, ternyata jawaban doa dari pertanyaan apa kehendakmu, what's the next step to my life story, ya kan, itulah apa yang aku harus lakukan saat ini. Teman-teman, jawaban Tuhan atas doa ini gak akan datang dengan bentuk sebuah to-do list. Tuhan gak pernah kasih sebuah to-do list. Kenapa? Karena kita lihat di firman ini, dia bilang kayak gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, kemampuan untuk membedakan kehendak Allah adalah hasil dari sesuatu. So, di saat kita mendoakan, bagaimana, apa kehendakmu Tuhan?
dengan ekspektasi sebuah to-do list, kita pasti akan dikecewakan dan kita akan merasa Tuhan gak pernah jawab doa kita. Padahal jawaban doanya datang dengan format yang berbeda. Tuhan sedang menjawab doa kita. Di dalam, Tuhan pasti jawab doa kita kalau doanya seperti ini. Tapi jawabannya apa? Dia bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan kamu, transformasi kehidupan kamu adalah jawaban Tuhan atas doa apa itu kehendak Allah hari ini. So, di saat kita berdoa, Tuhan nyatakan kehendakmu. Tahu gak, yang dia akan lakukan bukan dia akan membisikkan kepada kamu apa yang kamu harus lakukan. Dia akan mengirimkan kepada kamu tantangan-tantangan kehidupan, hal-hal yang unik, yang membelok-belokkan, yang mungkin meremuk-remukan hidup kamu. Dia akan apa? Agendanya akan cuma satu. Oke, ini anak akhirnya dia doa yang aku mau dia doain. Yaitu apa? Mengenal kehendakku. Nah, sekarang aku akan transformasi hidupnya. Kenapa transformasi? Karena teman-teman, kadang-kadang untuk mengenal kehendak Allah, kalau dia langsung menyatakan kehendaknya dengan gamblang, dengan bentuk sebuah to-do list, ya kan? Kita akan terobsesi sama to-do list tersebut. Dan kalau kita nggak nyampe ke to-do list tersebut, atau kita nggak ingin mungkin, ya kan, misalnya kita diutus untuk menjadi sebuah chef di restoran, padahal pada saat ini aku nggak ngerasa kalau itu adalah panggilan hidupku, ya kan? Padahal tapi to-do listnya itu, kita akan terseok-seok dan kita nggak ngerti hatinya Tuhan. Kita nggak ngerti perspektifnya Tuhan. Kalau dinyatakan ini sebuah to-do list. Dan karena kita nggak bisa melakukannya, dan kita nggak kuat melakukannya, dan kita nggak mood melakukannya, ya kan? Kita akan terus ngerasa gagal. Wah, gue nggak menjalani tujuan hidup gue. Wah, gue gagal dalam menjalani kehendak Allah di dalam kehidupanku. Ya kan? Karena, kenapa? Yang pertama harus terjadi sebelum kita melakukan apapun untuk Tuhan adalah kita menjadi serupa dengan Tuhan. Itu sebenarnya agenda utamanya. Yang terutama bagi hatinya Tuhan adalah supaya kamu menjadi serupa dengan Dia. Supaya pikirannya menjadi pikiranmu. Supaya matamu menjadi matanya. Supaya hatimu menjadi hatinya. Transformasi harus terjadi. Karena itu kenapa dia kirim badai, dia kirim cobaan, dia kirim ujian iman bagi kita supaya kita bisa beriman di dalamnya, supaya bisa ditransformasi semakin serupa dengan Dia. Di tengah semua itu, semakin kita serupa sama Dia, semakin kita dewasa, semakin kita bisa ngerti. Oh, itu toh kehendaknya. Oh, itu toh kenapa waktu itu aku dikasih tantangannya waktu itu. Oh, ini toh kehendaknya. Kenapa COVID harus terjadi? Kenapa hari ini aku ngerasa feelingku nggak mood untuk cari Dia? Apapun itu bentuknya. Ternyata Tuhan lagi melatih, mentransformasi, mempreparasi supaya kita bisa masuk ke dalam tujuannya yang begitu indah. Supaya kisah hidupnya sesuai dengan kisah yang Dia udah gambarkan di dalam pikirannya. Kisah hidup kita adalah sebuah partnership dengan Dia. Dan di saat kita, memang step pertamanya adalah berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa kehendakmu? Tapi jangan bingung kalau jawabannya bukan to-do list, melainkan sebuah tantangan, sebuah cobaan mungkin. Apapun itu yang Dia akan kirimkan supaya kita bisa dibentuk. Dan aku percaya Tuhan, teman-teman, kalau musim ini, musim hari-hari ini, apalagi teman-teman mungkin masih di sini SMP, SMA atau kuliah, ini bukan waktunya kita bisa menjawab semua jawaban dari orang tua kita. Apa tujuan hidup kamu? Apa cita-cita kamu? Apa passion kamu? Bukan itu tujuannya. Ketahuilah kalau musim ini adalah musim pembentukan buat kita semua. COVID ini, masa-masa sulit ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Don't lose focus. Life is a journey. Sebuah kisah yang kita harus jalani bersama-sama dengan Tuhan, step by step. Dan lebih dari itu, life, kisah hidup kita adalah sebuah kisah tentang transformasi kita. Dan di tengah transformasi kita itu, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, dan kita bisa bersaksi sama orang-orang yang lain betapa baiknya Tuhan di sepanjang jalan kita. Dan
hidup kita pun dirubah sama Dia hari demi hari. Itu tujuan Tuhan. We're not done yet. Kita hari ini, wataknya kita, skillnya kita, hatinya kita, itu belum selesai. Kita harus dibentuk sama Tuhan. Makanya mungkin ada konflik di keluarga kamu. Makanya mungkin kamu lagi ngalamin sesuatu yang sulit di dalam area-area COVID ini, di dalam musim COVID ini. Itu alasannya. So what to do? Ayo. Pertama, Roma 12 ayat 1 bilang, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. That's the first step. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku, pakai aku sebisanya. Aku mau dipakai sama Tuhan. Aku mau dibentuk sama Tuhan. Apapun itu perjalanan yang aku harus jalani, tapi aku mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Persembahan yang hidup, kehidupanmu untuk Tuhan. Yang kedua adalah kamu membiarkan Roh Kudus merubahkan hidup kamu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Lalu setelah itu, hasilnya apa? Kita semakin mengenal kehendak Allah hari demi hari. Amin. Satu lagi ayat terakhir yang aku mau buka sebelum aku tutup, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Teman-teman, kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat roh jauh ke depan, dan itu yang aku lagi rasain hari-hari ini. Kok rasanya ke depan itu aku nggak bisa bayangin ya apa yang akan terjadi. Emang ini bakal selesai ya? Dan selesainya bakal kayak gimana? Aku akan baik-baik aja atau enggak ya? Keluarga aku akan baik-baik aja atau enggak ya? I can't see. Aku nggak bisa ngelihat, rasanya gelap. Rasanya badai lagi keras-kerasnya di dalam kehidupanku. Tapi firman Tuhan berkata bahwa firman-Nya adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tahu gak? Pelita adalah sebuah cahaya yang lumayan redup. Pelita itu cuma lilin yang cuma bisa, yang istilahnya diameter cahayanya itu sedikit sekali. Firman itu seperti itu, kata Tuhan. Cuman cukup untuk the next step. Mau gak kita melangkah dalam iman bersama-sama dengan Tuhan, di dalam pelitanya Tuhan? Tuhan lagi membimbing kita untuk ada di musim ini, mungkin saat ini. Langkah yang kita lagi harus lakukan apa? Kita tahu kalau Tuhan lagi mempersiapkan kita, kalau Tuhan lagi mentransformasi kehidupan kita. Ayo kita fokus kembali sama tujuan hidup kita, yaitu apa? Transformasi kehidupan kita. Kalau gitu mau gak kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dengan setia, satu langkah demi satu langkah, hari demi hari. Bahkan Tuhan mengajarkan juga di dalam doa Bapa kami, kalau kita harus meminta roti bagi hari ini, daily bread. Tahu Tuhan, teman-teman, Tuhan itu memberikan anugerah hari demi hari, langkah demi langkah. Mungkin susah saat ini untuk melangkah hari demi hari aja bersama-sama dengan Tuhan. Susah banget untuk beriman, untuk bisa percaya sama desainnya Tuhan, percaya sama rancangan Tuhan, percaya sama kebaikan Tuhan di tengah semua tantangan ini. Mungkin iman kita lagi melemah, mungkin kita jadi modenya cuek aja lah, udahlah biarin aja lah, gue hari demi hari sih, hari demi hari, tapi gue gak mau melibatkan Tuhan di dalamnya. Itu bukan dengan iman. No, Tuhan mau kita melangkah, menjalani hari demi hari dan langkah demi langkah dengan iman, bersama-sama dengannya. Oh enggak teman-teman, respon kita, hati kita seharusnya saat ini di dalam langkah transformational journey dalam hidup kita ini adalah apa? Worship, menyembah Tuhan, mempersembahkan hidup kita sama Tuhan. Apakah kita masih bisa mengucap syukur di tengah kesulitan kita? Apakah kita masih bisa memuji Tuhan di tengah badai kehidupan kita? Apakah kita masih bisa percaya di saat kita nggak bisa ngelihat apa yang akan terjadi di depan mata kita? Itu adalah iman. Mari kita hidup dalam iman bersama-sama di dalam kisah kehidupan kita ini. This is the first challenge. Aku excited banget buat kita semua, karena ini adalah tantangan pertama kita, ujian iman pertama kita yang besar dalam kehidupan kita. Aku rasa seperti itu ya. Mungkin teman-teman ada juga yang pernah mengalami sebelumnya. Cuman ini salah satu yang pertama. Ayo kita respon dengan setia. Ayo kita respon dengan iman. Tetap memuji Dia, tetap bersyukur, tetap mengangkat tanganmu di dalam worship, tetap berdoa, tetap setia sama Tuhan. Dalam semua musim, lagi susah kita mengucap syukur, lagi senang kita mengucap syukur, lagi COVID kita mengucap syukur, dan kita terus berharap sama apa yang akan Tuhan sediakan buat nantinya. Yuk kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu,
yang menguatkan kami Tuhan. Kami nggak bisa ngelihat mungkin hari ini apa yang ada di depan mata kami. Mungkin hari ini Tuhan kami diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, mungkin secara mental juga kami drain, secara emosional kami drain, dan secara spiritual mungkin kami drain. Aku berdoa Tuhan, biar kami hari ini melalui firman-Mu Tuhan dikuatkan Tuhan untuk berjalan satu hari demi satu hari bersama-sama dengan Tuhan, untuk terus melabuhkan Tuhan iman kami di dalam Tuhan, supaya kami terus setia, supaya kami terus bisa mengucap syukur Tuhan dan merespon dengan iman. Dan kami percaya Tuhan, Engkau gak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu Tuhan, kami melabuhkan iman kami di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bentuk kami mau dibentuk, kami mau mengenal kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan
kasih untuk Saudara Jonathan yang sudah melayani kita dan memberkati kita di YC. Kiranya Tuhan memberkati Saudara Jonathan dan Tuhan peliharakan dalam keseharian Saudara Jonathan. Nah, Saudara, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Dan saya mengingatkan kembali dan mengajak saudara-saudara untuk memberkati pelayanan di YC ini dengan memberikan persembahan nanti setelah doa berkat. Nah, saudara-saudara bisa memberikan persembahan dengan menambahkan Rp7 di belakang persembahan seberapapun yang saudara tergerak untuk memberkati di YC. Mau ya? Rp7 di belakangnya, Rp7. Tuhan memberkati. Nah, mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan untuk siang hari ini. Kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Kami diperkenan untuk kami boleh beribadah kembali, memuji, membesarkan nama-Mu. Bahkan kami diingatkan, ditegur oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, setiap firman yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan dan dimampukan oleh Engkau ya Bapa, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami berdoa untuk Saudara Jonathan yang sudah melayani kami. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai, mencukupkan, dan memeliharakan keseharian Saudara Jonathan. Tuhan pakai beliau menjadi alat-Mu di mana saja beliau melayani. Dan terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin mereka sedang sakit. Mari Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau angkat, Engkau berikan kekuatan buat mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan sertai langkah kehidupan kami ya Bapa. Kami yang sekolah, kami yang bekerja. Biarlah ya Bapa dalam keseharian kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus pakai kami. Supaya kami bisa menjadi alat-Mu. Bisa dimampukan, diperkenankan untuk kami boleh menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami, untuk papa, mama, untuk adik, kakak, dan seluruh keluarga besar kami. Mari ya Bapa, Engkau sertai, Engkau cukupkan, bahkan Engkau peliharakan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami mau menutup ibadah kami pada siang hari ini. Kami mohon berkat kepada Engkau ya Tuhan. Anak-anak muda, anak di YC. Tengadakanlah kedua tangan-Mu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan setiap kita yang sudah diberkati katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan, dan Tuhan memberkati.